Selamat datang di channel Indolarva. Bersama saya Erna Handayani, seorang entomolog kesehatan. Kali ini saya ingin membagikan kegiatan survei entomologi nyamuk dewasa. Survei entomologi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan untuk dokumentasi dan juga untuk bahan pertimbangan menetapkan kebijaksanaan operasional dari pemberantasan vektor. Adapun tujuan dari survei entomologi, yang pertama, mengetahui hubungan vektor dengan parasit, mengetahui hubungan vektor dengan lingkungan. Yang ketiga, mengetahui hubungan vektor dengan lingkungan biologi. Adapun persiapan dari survei entomologi ini meliputi bahan dan alat yang dipakai, yaitu aspirator, digunakan untuk menghisap nyamuk, gelas plastik ataupun gelas kertas, digunakan untuk tempat hasil tangkapan, kertas label untuk melabeli gelas cangkir, mikroskop untuk mengidentifikasi spesies dari nyamuk hasil tangkapan, kotak nyamuk atau insect box digunakan sebagai tempat menyimpan nyamuk yang telah dipinding atau diawetkan, senter digunakan untuk penerangan, kain kasa dan karet untuk penutup gelas plastik ini, kapas menutup lubang mulut cangkir, kloroform digunakan untuk membunuh nyamuk yang akan diidentifikasi. Kemudian lampu sebagai penerangan, dan form pencatatan. Form pencatatan digunakan untuk mencatat hasil dari tangkapan survei ini. Kita mulai dengan penangkapan nyamuk dalam rumah atau umpan orang dalam. Cara penangkapan dengan aspirator, yaitu penangkap menggulung celana sampai lutut. Penangkap menghisap nyamuk yang landing, hinggap maupun istirahat. Terangilah nyamuk sasaran dengan senter. Arahkan mulut ke pipa gelas kira-kira setengah sampai 1 cm dari nyamuk. Di depan dihisap, kemudian jangan sampai terlalu kuat karena akan merusak nyamuk. Masukkan nyamuk ke dalam gelas kertas yang telah disiapkan. Jangan terlalu luas, jangan terlalu keras karena nanti akan patah sayap kakinya. Karena apabila rusak sayap kakinya, nanti sulit akan diidentifikasi. Sesuaikan dengan label yang terdiri dari waktu ataupun periode, lokasi atau jenis. Misalnya label umpan orang luar, umpan orang dalam, resting dinding, resting kandang, resting pagi. Kolektor tidak boleh merokok selama penangkapan, karena apabila merokok, nyamuk akan menghindar, tidak mau mendekat ke umpan orang. Penangkapan di dalam rumah dengan memilih yang ada penderitanya. Penangkapan dalam rumah sebaiknya di ruang tidur atau ruang tengah. Penangkapan di luar rumah di sekitar kebiasaan masyarakat setempat berkegiatan malam. Penangkap ini menggulung celana sampai lutut, duduk dengan baik dan tidak boleh merokok selama penangkapan. Nah, penangkapan nyamuk luar rumah atau umpan orang luar. Terdiri dari 3 orang penangkap sekaligus sebagai umpan orang luar, masing-masing 40 menit. Dan mencari nyamuk resting kandang masing-masing 10 menit. Yang 10 menit istirahat. Sama, ini juga dengan umpan orang dalam. Ini 3 orang idealnya penangkap sekaligus umpan orang di dalam rumah, masing-masing 40 menit. Dan mencari nyamuk resting di dinding masing-masing 10 menit, yang 10 menit istirahat. Nah, penangkapan nyamuk di dinding. Tujuan dari penangkapan nyamuk di dinding ini untuk mengetahui perilaku istirahat nyamuk yang bersifat sementara, yaitu pada saat nyamuk istirahat, perilaku istirahat inilah yang dapat digunakan sebagai dasar melakukan kegiatan penyemprotan. Cara penangkapan. Penangkap mencari nyamuk di dinding dalam rumah, pakaian yang bergantung ataupun di kelambu, dan lain sebagainya. Nyamuk yang berhasil ditangkap dimasukkan ke dalam gelas kertas atau paper cup, sesuaikan dengan label waktunya. Nah, yang 10 menit ini adalah penangkapan nyamuk di kandang. Tujuannya yaitu mengetahui fauna nyamuk yang ada di lokasi penangkapan, mendapatkan nyamuk sebagai bahan uji, mewakili apabila umpan orang dan resting dinding gagal, ataupun tidak mendapatkan sampel. Cara penangkapannya. Penangkap mencari nyamuk di sekitar kandang, bukan di badan ternak.
yang lain-lainnya seperti penangkapan jenis lainnya. Nah, ini penangkapan nyamuk dengan menggunakan Animal Baiting Trap atau ABT. Ini waktunya sama seperti penangkapan di kandang, yaitu kurang lebihnya 10 menit. Ini penangkapan dengan menggunakan light trap. Jadi ada alat namanya light trap. Itu penangkap dengan menggunakan lampu, dipasang dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Di bawahnya ini ada tempat untuk nyamuk yang tertangkap. Kemudian setelah jam 6, diambil light trapnya, kemudian diambil hasil tangkapannya yang berupa nyamuk ini, kemudian dihitung dan diidentifikasi. Penangkapan nyamuk pagi hari ini dilakukan di alam. Dilakukan pukul 6 sampai 9. Tujuan dari penangkapan di pagi hari ini untuk mengetahui perilaku nyamuk di luar ataupun di alam selama menyelesaikan siklus gonotropik. Mengetahui tempat istirahat nyamuk di alam. Cara penangkapannya. Penangkapan dilakukan di semak-semak, di batang pisang di bagian bawah, tumpukan kayu, atap rumbia, ataupun di bawah pohon. Bisa juga di tebing ataupun tanggul, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan sweep net. Nah, setelah dilakukan penangkapan, kemudian nyamuk hasil uji ini diidentifikasi spesiesnya. Dari berbagai jenis metode penangkapan tadi dipisahkan. Spesies apa saja yang didapatkan? Identifikasi ini dilakukan oleh entomolog di dalam catching station. Nah, hasilnya ini diidentifikasi dengan menggunakan mikroskop. Hasilnya dicatat dalam form pencatatan dan beberapa dilakukan pinning untuk dijadikan sebagai preparat. Sebagian lagi dipotong kepalanya, kemudian disimpan untuk diuji di laboratorium lebih lanjut. Setelah dipinning, kemudian diberi label. Label ini terdiri dari spesiesnya, tanggal pengambilan sampel, tempatnya, kemudian ekosistemnya. Setelah dipinning dan diberi label, kemudian dimasukkan ke dalam insect box ya, untuk dilakukan penyimpanan dengan baik. Demikian penjelasan mengenai teknik survei entomologi pada nyamuk dewasa. Terima kasih, semoga bermanfaat.